Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat walafiat dan tetap bersemangat dalam menerima pembelajaran hari ini. Nah, materi hari ini masih di lingkup pemasaran barang dan jasa. Sebelum melanjutkan materi yang selanjutnya, kita akan membahas sedikit tentang materi yang telah lalu. Masih ada yang ingat materi apa yang telah kita pelajari sebelumnya? Ya, tentang materi ruang lingkup pemasaran. Nah, apa itu pemasaran? Masih ada yang ingat? Oke, pemasaran adalah merupakan perpaduan antara kegiatan penjualan, perdagangan, dan distribusi yang dirancang untuk melayani dan memenuhi kebutuhan konsumen, serta untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, adapun tujuan pemasaran itu sendiri adalah menjelaskan secara detail semua kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan pemasaran, mulai dari penjelasan mengenai produk, desain produk, promosi produk, komunikasi kepada konsumen, hingga pengiriman produk agar sampai ke tangan konsumen dengan cepat dan tepat. Nah, yang kedua adalah membantu perusahaan agar dapat mengenal dan memahami konsumen sedemikian rupa sehingga produk yang dihasilkan cocok dan sesuai dengan keinginan konsumen. Ketiga adalah memberitahukan produk perusahaan secara detail kepada konsumen potensial dan menyediakan semua permintaan mereka terkait dengan produk yang dihasilkan. Masih ada yang ingat tentang konsep pemasaran itu sendiri apa? Yaitu konsep pemasaran adalah suatu filosofi yang mendorong perusahaan untuk mengembangkan produk atau layanan berdasarkan kebutuhan dan preferensi pasar. Filosofi inilah yang menjadi dasar penerapan strategi pemasaran barang atau jasa pada sebuah perusahaan. Adapun 3 hal pokok yang harus diperhatikan dalam konsep pemasaran. Yang pertama, orientasi pada pasar atau konsumen. Yang kedua, volume penjualan yang menguntungkan. Yang ketiga, penyusunan kegiatan pemasaran secara integral. Selanjutnya, kemarin juga sudah disampaikan ada 2 macam konsep pemasaran, yaitu yang pertama konsep pemasaran sosial dan yang kedua adalah konsep pemasaran global. Konsep pemasaran sosial adalah yang menyatakan bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih aktif, efektif, dan efisien daripada pesaing. Nah, yang kedua, konsep pemasaran global menyatakan bahwa perusahaan berupaya memahami semua faktor yang mempengaruhi kegiatan pemasaran. Nah, selanjutnya sekarang kita mengingat pembelajaran yang telah lalu tentang lingkup pemasaran itu sendiri. Nah, pemasaran tadi terdiri dari pemasaran barang dan jasa, yaitu di dalam dunia pemasaran, produk diartikan sebagai suatu hal yang bisa ditawarkan ke pasar dan dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Berdasarkan wujudnya, produk dapat dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu barang dan jasa. Yang pertama, masih ada yang ingat nggak tentang barang? Apa itu barang? Ya, barang adalah produk berwujud yang bisa dilihat, diraba atau disentuh, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik lainnya. Barang adalah benda yang sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti buku, pulpen, meja, gunting, mobil, dan motor. Oke, selanjutnya di dalam pemasaran barang dan jasa juga dikenal beberapa jenis barang, yaitu adalah barang ekonomi, barang bebas, dan barang ilegal. Barang ekonomi itu sendiri terdiri dari 3 macam, yaitu barang, sandang, pangan, dan papan. Yang kedua adalah barang bebas. Barang bebas adalah suatu alat pemuas kebutuhan yang mana ketersediaannya adalah bebas untuk didapatkan, seperti udara, seperti cahaya matahari. Nah, itu termasuk ke dalam barang bebas. Di dalam pertemuan sebelumnya juga sudah dibahas tentang barang ilit. Barang ilit adalah suatu alat pemuas kebutuhan yang mana jika jumlahnya terlalu banyak itu akan membahayakan, seperti api dan air. Jika api terlalu banyak sehingga mengakibatkan bencana, yaitu bencana kebakaran. Dan ketika air persediaannya ketika banyak dan meluap dan akan mengakibatkan bencana banjir. Itu yang dimaksud dengan barang ilit sebagai alat pemuas kebutuhan yang jika ketersediaannya berlebihan dia akan membahayakan manusia. Nah, di dalam pasar barang dan jasa kalian juga harusnya sudah mempelajari tentang jasa itu sendiri apa. Sebelumnya sudah diajarkan jasa itu apa? Ya, jasa adalah produk yang tidak berwujud seperti aktivitas, manfaat, dan kepuasan yang ditawarkan untuk dikonsumsi oleh pihak lain. Contohnya, jasa pendidikan, layanan kesehatan, di rumah sakit, jasa reparasi kendaraan, jasa salon kecantikan, jasa transportasi. Nah, pelajaran yang sudah diajarkan sebelumnya juga tentang materi pemasaran barang dan jasa, yaitu menyangkut tentang karakteristik jasa. Karakteristik jasa itu meliputi adalah tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan, berubah-ubah, dan mudah lenyap. Tidak berwujud maksudnya adalah jasa mempunyai sifat tidak berwujud karena tidak bisa dirasakan oleh panca indera. Konsumen hanya dapat merasakan manfaat dari jasa tersebut.
kedua, tidak dapat dipisahkan adalah suatu bentuk jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya. Jasa biasanya diproduksi dan dikonsumsi pada waktu bersamaan, sehingga hubungan antara konsumen dan penyedia jasa dapat memenuhi hasil dari jasa bersangkutan. Selanjutnya, karakteristik jasa yang berubah-ubah maksudnya adalah kualitas jasa mudah berubah-ubah karena sangat bergantung pada pihak yang menyajikan, waktu dan tempat penyajian, serta pihak yang disajikan. Selanjutnya, materi yang sebelumnya juga tentang karakteristik jasa itu sendiri mudah lenyap, maksudnya adalah jasa tidak dapat disimpan. Artinya apabila suatu jasa tidak digunakan, jasa tersebut akan hilang. Dengan demikian, Anda tidak bisa menggunakan jasa yang sama di masa mendatang. Oke, anak-anak, bagaimana dari pembelajaran yang telah lalu? Yang kita ingat kembali tadi adalah tentang memahami konsep dan lingkup pemasaran itu